Halo Kak, selamat malam. Jadi di sini aku mau mewawancarai mengenai pekerjaan Kakak nih. Boleh nggak Kak? Halo, selamat malam. Boleh banget kok. Oke, boleh Kak. Sebelumnya perkenalan diri dulu. Kakak bekerja di mana, di perusahaan apa, dan di bagian apa? Sebelumnya salam kenal ya. Nama aku Elisa. Aku bekerja di salah satu supporting unit di Kompas Gramedia, namanya Rekata Studio. Di situ aku posisinya sebagai marketing eksekutif. Oh, bagus tuh Kak kerjanya. Kalau aku boleh tahu, di bagian marketing itu Kakak bekerjanya ngapain aja sih? Dan menurut Kakak susah atau mudah sih? Kalau susah atau mudahnya relatif ya, itu tergantung batas kemampuan masing-masing orang dan tergantung sama industrinya juga, sama ranah industrinya. Kalau untuk kerjanya ngapain aja, mungkin sedikit gambaran aja ya. Jadi kan uh, Gramedia itu punya grup penerbit buku yang teman-teman suka lihat di toko buku. Nah, konten-konten dari buku-buku tersebut biasanya kita sebutnya intellectual property, itu bisa kita kembangkan karena hak ciptanya ada di Gramedia gitu. Nah, pengembangan intellectual property itu yang jadi tugasku untuk menjual lisensinya, untuk bikin pengembangan kontennya. Misalnya mau dibikin film, mau dibikin teater musikal, mau dibikin jadi merchandise gitu. Oke, untuk bekerjanya Kakak udah berapa tahun sih? Kalau sekarang itu hampir 4 tahun ya, kurang lebih 3 tahun setengah. Oke, terus kenapa sih Kakak memilih perusahaan tersebut? Jadi sebenarnya awalnya memang karena aku tuh suka baca buku dari kecil. Aku suka banget baca novel. Aku juga baca beberapa komik gitu. Nah, karena memang aku suka baca dan aku suka ke toko Gramedia, aku juga ngambil jurusan waktu itu sebetulnya nggak terlalu berhubungan, tapi masih bisa masuk ke ranah jurnalistiknya atau bagian redaksi. Akhirnya aku memutuskan untuk mencoba ke Kompas Gramedia gitu, karena memang aku suka dengan copywriting, redaksi berita, konten buku, penulis, pokoknya hal-hal yang berbau dengan apa yang dibikin sama Kompas Gramedia deh gitu, di ranah media gitu. Oh gitu ya Kak. Terus kalau aku boleh tahu nih Kak, gimana sih cara Kakak tuh mengenal karakter kepribadian diri Kakak sendiri? Kalau dalam bekerja sebetulnya itu memang satu hal yang perlu kita introspeksi terus menerus ya. Karena karakter kita dalam bekerja juga pastinya terus berkembang, jadi memang kita harus selalu explore. Misalnya kayak ya hal sederhana aja, mungkin kamu mengenal diri kamu ternyata orangnya pelupa gitu. Sebisa mungkin kalau gitu kamu mengupgrade diri kamu, kalau oh iya mungkin aku perlu buat catatan nih besok-besok yang lebih jelas supaya jadwalku lebih jelas gitu. Atau mungkin kamu itu ternyata nggak bisa begadang tapi kerjaannya kok banyak banget gitu. Nah, mungkin bisa bisa juga tuh kamu sesuaikan dengan diri kamu sendiri. Kalau berarti besok-besok kamu harus bagi waktu lebih jelas. Sebelum pekerjaan selesai, kamu mungkin tidak boleh main-main dulu supaya kamu tidak banyak bergadang. Hal seperti itu aja sih. Oke. Selanjutnya tuh menurut Kakak bagaimana sih cara membangun citra diri di dalam perusahaan dan kenapa itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Penting, itu pasti penting banget sebetulnya. Citra dalam berusaha ya, dalam bekerja ya. Iya. Oke. Uh, Kita kan sebetulnya kalau dalam perusahaan itu bekerja dengan banyak orang, mau kolega kantor yang di internal maupun eksternal gitu, partner kerja sama dari perusahaan lain, itu kita pasti berhubungan banyak sekali sama orang. Itu memang makanya menurutku sebetulnya di posisi apapun kemampuan public speaking itu sangat diperlukan gitu. Nah, misalnya contohnya aja untuk posisiku sendiri di sini, karena memang aku bukan hanya banyak berhubungan dengan teman-teman kantor di internal, tapi juga banyak banget ketemu sama klien-klien dari perusahaan lain yang kita sebutnya partner eksternal gitu. Nah, mereka kan sebenarnya mau kerja sama-sama kita, tergantung gimana cara kita komunikasinya nih. Karena aku yang menjadi image
mewakili perusahaanku bertemu sama mereka, makanya citra diriku sangat penting untuk dibangun, terutama untuk public speaking, berpenampilan yang baik kayak gitu. Oke. Terus ini juga nih Kak, jadi kan dalam perusahaan itu kan kita juga ada perilaku kita berkomunikasi dong gitu kan. Nah itu gimana sih cara kakak berkomunikasi dengan rekan-rekan kerja atau bos di dalam meeting dalam kehidupan sehari-hari? Maksudnya pada saat meeting dalam kehidupan sehari-hari gitu. Oke. Itu sebenarnya mirip seperti apa yang tadi sebelumnya aku bilang ya, memang public speaking itu sangat diperlukan untuk bekerja. Itu juga sebetulnya harus kita terapkan juga di kehidupan sehari-hari, membiasakan diri untuk berkomunikasi dengan baik. Kalau ngomong tuh yang jelas, yang sopan. Terus misalnya kalau kita mau jajan gitu ke mbak-mbak kasir atau mungkin ke jajan-jajanan, itu kan juga itu kan melatih komunikasi kita sebetulnya gitu, public speaking kita untuk tawar-menawar ke orang-orang sekitar gitu. Nah itu mempengaruhi bagaimana kita berkomunikasi dan bekerja di kantor gitu. Mungkin yang membedakan adalah tarafnya aja ya. Yang pasti kalau sama teman-teman kantor kita bisa ngobrol lebih informal, itu nggak apa-apa, tapi memang sopan santun tetap harus dijaga. Kalau sama bos yang pasti kita harus lebih beretika ya, lebih sopan, walaupun boleh tetap ramah boleh gitu, tapi harus lebih sopan, ada etikanya. Dan kalau meeting yang sangat diperlukan adalah komunikasi yang jelas. Jadi kita harus tahu tuh skill public speaking, flow-nya yang jelas, bagaimana cara menyampaikan presentasi. Itu adalah kemampuan komunikasi yang sangat amat ditantang ya kalau lagi rapat gitu di dalam dunia kerja gitu. Terus ini juga nih Kak, bagaimana sih kakak melihat peran kakak tuh dalam perusahaan ini, dan apa yang menurut kakak adalah kontribusi terbesar yang dapat kakak berikan? Oke. Sebenarnya tadi aku sudah sedikit ngomongin tentang hal ini juga. Jadi peran utamanya adalah ketika aku bertemu dengan klien-klien dari perusahaan lain yang mau bekerja sama dengan perusahaanku, aku berdiskusi langsung dengan mereka mewakili perusahaanku. Maka di situ tugasku adalah menjadi image dari perusahaanku gitu. Nah, kontribusi terbesarnya adalah bagaimana cara aku bisa menyampaikan presentasi yang baik, menjalin pertemanan, dan juga kerjasama yang baik sama klien-klien ini gitu. Ya, sebetulnya kurang lebih seperti itu sih. Jadi mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan selain public speaking itu berpenampilan yang baik juga diperlukan gitu. Yang secukupnya kita bisa yang secukupnya kita mampu aja sih gitu. Berpenampilan baik, yang sopan aja, yang pastinya rapi gitu, menjaga komunikasi yang baik. Lalu kita juga harus pintar untuk menyampaikan informasi tentang perusahaan kita dengan jelas gitu. Jadi tujuan kerjasamanya pun juga tercapai dengan baik gitu. Oke. Udah, mungkin itu aja Kak. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Terima kasih juga ya.